Cerita berawal pada tahun 1945, tepatnya ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir serta runtuhnya kekuasaan Nazi bersama Adolf Hitler yang lebih memilih untuk bunuh diri daripada mempertanggungjawabkan kekejamannya kepada dunia. Begitu juga dengan Adolf Eichmann, di mana Adolf Eichmann adalah salah satu petinggi Nazi yang terkenal serta dianggap sebagai dalang dari pembantaian 6 juta Yahudi di Eropa. 9 tahun kemudian, seorang agen Mossad bernama Peter Malkin dari Israel ditugaskan ke Austria untuk membunuh Adolf Eichmann yang mereka yakini bersembunyi di sana. Namun ternyata orang yang mereka eksekusi bukanlah Adolf Eichmann, melainkan anggota Nazi yang lain yang bertugas sebagai tim medis. Please. He didn't do anything to you. He was a medic. We know who he is, Vera. My name is Danny. More shot! It's the wrong guy, it's not even him! Akibat kegagalan itu, reputasinya pun hancur serta keberadaan Adolf Eichmann semakin sulit untuk mereka temukan. Film pun berlanjut 15 tahun pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1960 di Argentina. Terlihat seorang lelaki bernama Klaus Eichmann yang merupakan anak dari Adolf Eichmann. Dirinya saat itu telah tertarik dengan seorang wanita bernama Sylvia Hermann yang ditemuinya di bioskop. Dikarenakan Klaus menganggap kalau keluarga Sylvia berasal dari negara yang sama, yaitu Jerman, Klaus pun berniat mengunjungi rumah Sylvia untuk mengenal lebih dekat orang tuanya. Dan singkat cerita, Klaus pun sudah berada di rumah Sylvia dan berbincang-bincang dengan ayah Sylvia yang bernama Lothar Hermann. Lothar pun bertanya tentang asal-usul dari keluarga pemuda itu, dan karena Klaus merasa kalau mereka berasal dari kampung yang sama, Klaus pun menjawab dengan percaya diri kalau ayahnya dahulu adalah seorang prajurit SS yang telah gugur dalam pertempuran. Klaus juga sempat mengatakan kalau setelah ayahnya meninggal, dirinya dibawa dan diasuh oleh pamannya yang saat ini telah menetap di Argentina. Dan dirinya pun juga sempat mengatakan secara terang-terangan tentang rasa kebenciannya terhadap kaum Yahudi. The Jews clawing power back, taking jobs, corrupting everything. My uncle says they pop up everywhere like mushrooms after rain. Lothar yang ternyata adalah seorang Jerman Yahudi mulai curiga dengan nama Klaus Eichmann. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada salah satu agen Mossad yang berada di Israel. Mendengar nama Klaus Eichmann, laporan itu pun langsung sampai ke telinga pemimpin Mossad saat itu yang bernama Israel Harel. Berpindah ke Argentina, malam itu Klaus mengundang Sylvia untuk pergi ke pertemuan. Awalnya, Sylvia sempat ingin menjelaskan kalau dirinya adalah seorang Yahudi, namun karena waktu Klaus terbatas, Klaus pun enggan mendengarkannya dan mengajak Sylvia untuk masuk ke dalam pertemuan itu. Di dalam pertemuan, Sylvia menyadari kalau dalam pertemuan itu banyak sekali para anggota Nazi yang merencanakan kebangkitan partai Nazi yang dipimpin oleh Carlos Wöllner. Sylvia yang tak tahan mendengar pidato dari Carlos yang terus menghina Yahudi, ia pun memilih untuk pergi dan meninggalkan Klaus di tempat itu. Loyal only to themselves. The Jew will betray our homeland. What must we make of the Jew? Di sisi lain, para agen Mossad yang dipimpin oleh Harel, Peter Malkin, serta Raffi berkumpul merencanakan penculikan terhadap Adolf Eichmann yang nantinya akan dibawa ke pengadilan di Israel. Harel juga menyuruh Peter untuk merekrut seorang dokter yang bernama Hannah Elia yang tidak lain merupakan mantan dari Peter Malkin. Berpindah ke tempat lain, Sylvia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Mossad di bawah arahan Ziharoni dan Eprani Ilani yang bertugas untuk memata-matai kediaman Eichmann. Siang itu, Sylvia sedang berkunjung ke rumah Klaus Eichmann dan berkata ingin meminta maaf kepada Klaus atas kejadian yang terjadi di malam itu. Di sana, dia pun disambut baik oleh sepasang suami istri yang mengaku paman dan bibi dari Klaus dengan nama Ricardo Kleiman. Sedangkan di luar, Eprani Ilani yang sedang mengambil foto dan mengamati kediaman Eichmann menyadari kalau Klaus sedang bergegas menuju rumahnya. Klaus yang baru saja pulang justru berbicara kasar kepada Sylvia yang membuat sikap asli Ricardo Kleiman keluar. Dan Klaus yang ketakutan justru tanpa sengaja memanggil Ricardo Kleiman sebagai ayah. Sylvia, what are you doing here? Hey, what's your tone, Klaus? I just came to apologize. Klaus, I said wait a moment! I'm sorry, Father. You've no need to call me that.
Tentu karena hal tersebut, Ricardo Clement semakin dicurigai, dan karena kejadian itu, Sylvia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu serta mengatakan sejujurnya kepada Klaus bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. Lalu Sylvia pun meninggalkan Klaus. Di sisi lain, Adolf Eichmann yang mencurigai seseorang yang dia dilihat di luar rumah langsung menggambar sketsa wajahnya di atas kertas untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, para agen Mossad mulai menyatukan informasi yang didapatkan dari agen yang memantau di rumah Eichmann. Berkat informasi yang Sylvia dapatkan, mereka pun memastikan kalau Ricardo Clement sebenarnya adalah Adolf Eichmann. Lalu malam harinya, semua agen inti yang disiapkan untuk penculikan itu pun berkumpul di sebuah bar untuk merayakan keberadaan Eichmann yang telah mereka temukan. Tak lama berselang, datanglah Perdana Menteri Israel, yaitu David Ben-Gurion, di mana di sana dirinya memberikan semangat kepada para agen yang akan bertugas, serta mengharapkan agar mereka berhasil atas misi tersebut. Di keesokan paginya, satu persatu agen Mossad pun mulai diberangkatkan secara terpisah dari Israel menuju Argentina untuk menghindari kecurigaan dari pemerintah di sana. Dikarenakan pemerintah di sana sangat pro dengan partai Nazi kala itu. Ketika mereka telah sampai di Argentina, mereka pun dijemput oleh Ziharoni yang telah menunggu mereka di bandara. Lalu mereka semua pun menuju ke sebuah penginapan yang akan mereka jadikan sebagai markas sementara serta tempat persembunyian bagi mereka. Dan sore harinya, Peter bersama Ziharoni berangkat dari markas menuju rumah Eichmann untuk mempelajari lokasi dan kebiasaan Eichmann di sana. Berhari-hari Peter selalu memantau lokasi itu, hingga di satu titik dirinya mulai merasa iba ketika melihat kehangatan Eichmann bersama anaknya yang masih kecil. Dr. Hannah kemudian meyakinkan Peter bahwa mereka harus menangkapnya sesuai arahan pemerintah komandan dan dirinya tidak boleh terpengaruh dengan apa yang ia rasakan saat ini. Waktu operasi penculikan pun semakin dekat. Berbekal informasi yang mereka kumpulkan, mereka pun telah menentukan lokasi dan waktu penculikan yang akan dilakukan malam hari ketika Eichmann pulang dari tempat kerjanya. Sore itu, tepatnya tanggal 11 Mei 1960, mereka semua berangkat menuju titik lokasi tugas masing-masing. Ketika mereka telah bersiap di tempat, mereka pun melihat sebuah bis yang baru saja terlihat di depan mata mereka, dan mereka pun beranggapan kalau bis tersebut terdapat Eichmann di dalamnya. Namun sayangnya bis itu tidak menurunkan siapapun termasuk Eichmann, dan saat itu para agen yang ditugaskan pun panik karena berpikir kalau Eichmann telah mengetahui rencana mereka yang diartikan kalau misi tersebut akan gagal. Namun ternyata Eichmann saat itu terlambat pulang dikarenakan ia sempat terpesona dengan segerombolan burung-burung yang ada di udara. Dan ketika para agen itu ingin membatalkan misi penculikan tersebut, tiba-tiba mereka melihat sebuah bis lainnya yang berhenti dan menurunkan seseorang yang tidak lain adalah Eichmann. Mereka yang melihat itu dan tidak ingin membuang kesempatan itu, langsung menjalankan aksi penangkapan tersebut. Singkat cerita, Adolf Eichmann pun telah berhasil dibawa ke tempat persembunyian. Dan tak lama, Aharoni langsung menginterogasinya dan menanyakan namanya. Awalnya Eichmann terus mengaku bahwa namanya adalah Ricardo Clement dan terus menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Ziharoni pun menunjukkan sebuah foto ketika Eichmann masih muda, namun Eichmann mengatakan kalau dia perlu menggunakan kacamata untuk melihat. Tentu saja para agen pun mulai menyadari kalau mereka telah meninggalkan jejak pada operasi mereka. Ziharoni yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini akhirnya bisa membuat Ricardo Clement berbicara dan mengakui bahwa dirinya adalah Adolf Eichmann. Man in this picture is you. SS number 45381. Again, your number was 45381. 45381. It was 45326. Enough, I accept my fate. My name is Adolf Eichmann. Setelah mengetahui kalau ayahnya saat itu telah diculik, Klaus pun memanggil semua anggota partai Nazi dan berkumpul di kediaman keluarga Eichmann. Dan setelah berpikir panjang, Klaus pun menyadari kalau kedatangan Sylvia bukanlah untuk meminta maaf
akan tetapi untuk memata-matai ayahnya. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun berangkat ke rumah Sylvia dan menculik ayahnya untuk mencari informasi tentang keberadaan Adolf Eichmann. Berpindah kepada agen Mossad yang tengah bersiap-siap untuk pulang ke Israel. Tiba-tiba saja Efrani Ilani datang dan membawa kabar jika penerbangan mereka akan ditunda 10 hari ke depan. Mereka yang menyadari kalau operasi mereka telah diketahui, mulai membagi tugas untuk membersihkan semua barang bukti serta membuat ruangan rahasia yang akan mereka gunakan untuk bersembunyi. Siang harinya, Harel justru membawa berita mengejutkan kalau Lothar Hartmann telah ditangkap oleh polisi dan dia juga mengatakan kalau pesawat tidak akan menjemput mereka sampai mereka mendapatkan tanda tangan dari Adolf Eichmann yang menyetujui kalau dirinya bersedia untuk dibawa ke Israel. Dan tanpa basa-basi lagi, Ziaroni lalu membawa dokumen tersebut untuk meminta tanda tangan dari Adolf Eichmann. Namun dengan tenangnya, Adolf Eichmann menolak permintaan tersebut. Mengetahui penolakan itu, Harel pun menyuruh Aroni untuk menggunakan kekerasan supaya Adolf Eichmann mau menandatangani dokumen tersebut. Namun Peter mengatakan kalau Adolf Eichmann sudah terdidik dengan kekerasan dan tidak mungkin cara itu mampu untuk memaksanya. Peter pun mengatakan kalau mungkin mereka bisa mengambil hati Adolf Eichmann dan membujuknya untuk menandatangani dokumen itu. Saat di mana Peter sedang menjaga Eichmann, di sini Eichmann bertanya kepada Peter tentang kondisi keluarganya. Lalu Peter pun menjelaskan kalau mereka tidak akan menyentuh satupun keluarga dari Eichmann. Berpindah ke rumah Eichmann, di mana di sana Klaus menemukan sebuah sketsa wajah dari salah satu anggota agen Mossad yang sebelumnya telah digambar ayahnya. Klaus lalu membawa sketsa tersebut kepada Carlos dan anggota Nazi lainnya, lalu mereka pun memulai kembali pencarian itu dengan dibantu oleh polisi setempat. Selama Peter ditugaskan menjaga Eichmann, dirinya terus berusaha mengambil hati Eichmann dengan cara-cara pendekatan pada umumnya. Namun selama Peter menggunakan cara tersebut, dirinya mulai terpengaruh dengan perkataan dari Adolf Eichmann, dan Peter pun menceritakan semua yang didengar dari Adolf Eichmann ke Dr. Hannah. Dan Dr. Hannah pun kembali meyakinkan Peter kalau semua yang diucapkan Adolf Eichmann adalah omong kosong belaka, dan Hannah pun juga memberikan saran agar Peter mulai menjaga jarak dengan Adolf Eichmann. Malam harinya, Klaus dan teman-temannya mulai menyelidiki rumah-rumah di sekitar markas Mossad. Mose yang menjaga di luar bergegas menuju ke markas untuk memberitahukan rekan-rekannya, lalu Mose pun membawa Eichmann untuk bersembunyi di ruang rahasia yang telah mereka siapkan sebelumnya. Anak buah Klaus yang tidak menemukan tanda-tanda adanya Eichmann di tempat itu, ia pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun di saat mereka akan pergi, Adolf Eichmann berusaha berteriak, namun hal tersebut dapat dihentikan oleh Moses. Setelah orang-orang itu pergi, Moses pun melepaskan bungkamannya, namun Adolf Eichmann justru berteriak dan meminta tolong kepada Peter. Karena hal tersebut, Peter pun langsung diinterogasi karena telah memberitahukan namanya serta selalu memberikan apapun yang diminta oleh Eichmann. Orang-orang pun mulai menyalahkan Peter karena ulahnya yang membuat Eichmann tidak mau menyerah sampai sekarang ini. Lalu Peter pun meyakinkan ke semua orang bahwa dirinya mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan tanda tangan dari Adolf Eichmann. Mendengar hal itu, Harel pun menyuruh Peter untuk membuktikan ucapannya kalau dia bisa mendapatkan tanda tangan dari Adolf Eichmann. Langsung saja Peter bergegas masuk ke ruangan Eichmann sambil membawa sebotol anggur untuk mereka minum bersama. Di dalam ruangan, mereka berdua pun menikmati secangkir anggur itu sambil Peter meminta agar Eichmann dapat menandatangani dokumen itu. Namun sebelum Eichmann melakukan hal tersebut, dirinya pun bertanya kepada Peter tentang adakah dari keluarga Peter yang menjadi korban kekejaman Nazi saat itu. Lalu Peter pun menunjukkan sebuah foto dan menjelaskan kalau itu adalah kakaknya yang bernama Fruma, yang telah tewas di hutan karena ingin melindungi anak-anaknya dari pasukan Jerman. Dia juga menjelaskan kalau sejak dulu kakaknya juga sangat bahagia menatap sebuah kereta yang sedang melintas bersama anaknya, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Adolf Eichmann. Mendengar semua cerita tersebut, Eichmann pun bersedia untuk menandatangani dokumen itu dengan satu syarat bahwa dia ingin bertemu istrinya sebelum dia akan dieksekusi. Eichmann pun lalu meminta Peter untuk bersumpah demi Fruma agar dirinya dapat mengabulkan permintaan terakhirnya, dan akhirnya Adolf Eichmann pun langsung menandatangani dokumen tersebut. Peter yang telah mendapatkan tanda tangan itu kemudian keluar dan menyerahkan dokumen tersebut ke semua agen yang telah menunggunya.
Sedangkan di pihak lain, Carlos dan anggota Nazi berhasil menangkap salah satu warga sipil yang diketahui telah bekerja sama dengan agen Mossad di Argentina. Dirinya pun dibawa ke suatu tempat untuk disiksa dan digantung agar gadis tersebut mau memberitahukan informasi tentang keberadaan dari agen Mossad dan juga Adolf Eichmann. Klaus yang tidak tega melihatnya, ia menyuruh petugas di sana untuk menghentikan penganiayaan tersebut. My name is Klaus Eichmann. I just want my father back. Help me and I can make them stop. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Klaus, Carlos, dan para polisi lalu bergegas menuju markas persembunyian agen Mossad. Sedangkan di markas, para agen Mossad telah bersiap-siap dan berencana akan pergi dari rumah itu menuju bandara. Di saat Dr. Hannah sedang ingin memberikan bius kepada Adolf Eichmann, di sana Eichmann justru mengatakan hal yang sebenarnya kepada Peter, di mana dia mengatakan kalau dulu 5.000 Yahudi termasuk Fruma dan bayinya telah dijejerkan di dalam parit untuk dieksekusi tepat di depan matanya. Dia lalu mengatakan kalau Fruma memohon kepada Eichmann untuk menyelamatkan bayinya, namun Eichmann justru memulai eksekusi dan menembak bayi itu hingga menembus tubuh Fruma. Peter yang tak tahan mendengar cerita itu, dirinya pun merebut suntikan bius yang dipegang oleh Dr. Hannah. Eichmann yang berniat untuk bunuh diri terus membuat Peter emosi agar dia melepaskan semua bius itu dan berharap dirinya akan tewas. Namun di saat yang tepat, Hannah langsung mencabut selang dari suntikan itu lalu pergi keluar. Akhirnya semua agen pun menuju mobil dan bersiap untuk pergi sambil membawa Adolf Eichmann yang telah lemas di dalam pengaruh obat bius. Di sisi lain, para anggota Nazi dan polisi sudah bersiap mengepung rumah itu dari depan. Para agen yang menyadari kedatangan mereka bergegas meninggalkan rumah itu melalui pintu belakang. Mereka pun kemudian mencuri sebuah mobil yang akan digunakan untuk pergi ke bandara. Menyadari mobil yang tidak akan muat, Raffi pun memilih untuk tetap tinggal dan akan mencari cara lain untuk kembali pulang ke Israel. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di bandara. Namun ketika hendak masuk, mereka sempat diberhentikan oleh petugas di sana yang saat itu sedang menanyakan identitas dari mereka. Setelah menunjukkan sebuah identitas itu, mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam bandara, namun ternyata salah satu petugas di sana sempat mengenali wajah dari salah satu agen Mossad yang saat itu berada di dalam mobil. Kemudian ia pun melaporkan keberadaan agen Mossad itu kepada atasannya yang langsung melaporkan hal tersebut ke Carlos. Setelah melaporkan hal tersebut, petugas itu pun pergi ke ruang kontrol untuk mengambil surat izin keberangkatan pesawat yang dicurigai membawa Adolf Eichmann. Dan karena hal itu, pesawat yang digunakan oleh agen Mossad untuk membawa Adolf Eichmann tidak diberikan izin untuk lepas landas dari bandara tersebut. Mengetahui kalau mereka tidak diizinkan untuk lepas landas, Peter pun memutuskan untuk pergi mengantarkan salinan dari berkas tersebut ke ruang kontrol. Setelah berhasil mengantarkan salinan berkas itu, mereka pun diberikan waktu 15 menit untuk lepas landas agar Peter bisa kembali ke pesawat tersebut. Namun Peter yang menyadari kalau polisi dan anggota Nazi telah mengejar mereka, Peter pun menyuruh agar pesawat tersebut dapat lepas landas cepatnya, walaupun dirinya terpaksa tidak pulang bersama rekan lainnya. Dan pada akhirnya pesawat yang membawa Adolf Eichmann pun berhasil lepas landas dan meninggalkan daratan Argentina. Singkat cerita, Adolf Eichmann pun telah sampai di Israel dan dirinya pun ditahan di penjara pengadilan. Lalu pada tahun 1961, pemerintah Israel pun mengabulkan keinginan terakhir Adolf Eichmann, yaitu dirinya ingin bertemu dengan istrinya. Persidangan Eichmann pun digelar, di mana di dalam persidangan itu disaksikan oleh seluruh warga Israel yang menjadi korban dari keganasan pasukan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Dan singkat cerita, Kolonel Adolf Eichmann pun dinyatakan bersalah atas tindakannya yang membantai 6 juta lebih kaum Yahudi selama perang berlangsung. Lalu Adolf Eichmann pun dijatuhkan dengan hukuman gantung pada tanggal 1 Juni 1962. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on,
you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine.